kita malam ini. Ya, shalom Pak Lubis. Apa kabar Pak Lubis, Pak Darmawan, kuliah? Sehat-sehat. Oke. Puji Tuhan, Ibu Ongkyo Kim, selamat malam ya. Bu Marta sudah bergabung bersama kita. Halo, Baiklah, Pak. mari kita mulai ibadah kita. Shalom Pak Darmawan. Selamat malam. Ya. Kita akan sambut host kita yang luar biasa malam ini, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Ya, selamat malam Pak Darmawan, Bu Marta, Pak Lubis, Bu Lea, Bu Sinta, Bu Ong Jokim, sehat selalu. Ya, selamat malam Pak John. Selamat malam. Ibadah LCC pada malam hari ini, kami percaya lewat ibadah LCC pada malam ini ada lawatan Tuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi, dan percaya mujizat itu masih ada, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan, yang mengalami masalah Tuhan. Kita akan percaya ya, setiap kita pasti ada masalah. Nah, kan orang bilang orang hidup itu pasti ada masalah. Tapi kami percaya setiap masalah itu kita lewati dan kita, bersama Tuhan. Pasti ada jalan keluar ya. Kadang-kadang itu kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi itu jalan percaya sama Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan ya, kita jalan keluarnya akhirnya akan membawa kita lebih dari berkemenangan. Ya, Tuhan percaya, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Selamat malam Erista. Ya, selamat bergabung di ibadah. Oh ya Bu Rustin. Salam. Ya, selamat malam Bu, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat untuk cari Tuhan, beri payahnya tidak sia-sia. Oke. Amen. Ibadah dimulai. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, selamat malam Bapa. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang ikut Zoom dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya semua yang ikut Zoom, yang sakit, kami percaya Kau dapat sembuhkan Tuhan melalui bilur-Mu Tuhan. Dan bilang mengalami masalah Tuhan, Tuhan bukakan Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini Tuhan. Ya, mau buka ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Ibu menyampaikan dulu petugas yang bertugas malam hari ini. Oke. Ya. Ya, kami mau sampaikan susunan acara ibadah CLCC online via Zoom pada malam hari ini, yaitu tanggal 5, hari Selasa 5 September, hari Selasa, pukul 7 Indonesia, dan pukul 8 yaitu Hong Kong, pukul 2 siang yaitu Jerman. Saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sarembunan MA dari Kediri, doa profetik yaitu Ibu Lea Siwalete dari Surabaya, dan pengumuman yaitu Bapak Romli Lubis dari Surabaya, doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Terima kasih. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian penyembahan di malam hari ini. Ya, selamat bergabung ya Ibu Rustin. Idawati ya, sudah bersama kita. Oke, shalom. Apa kabar Ibu? Baik-baik, luar biasa. Luar biasa. Ibu ada di kota mana? Surabaya. Oh ya, Ibu dapat info kami dari mana Bu? Bu Ong Jokim. Oh, luar biasa. Ini sahabat baik Bu Ong Jokim. Ya, selamat datang Ibu Rustin Idawati ya, sudah bersama dengan kita sekalian. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang layak kita sembah.
yang layak kita tinggikan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau layak disembah dan kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Malam ini datang dengan iman, siapa yang sakit percaya mujizat masih ada dalam hidup kita sekalian. Oke, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Selamat datang Ibu Elis bersama dengan kita ya, Ibu Elis Atta. Mari nyanyikan pujian sekali lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dengan iman katakan, semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yang sakit katakan sama-sama malam ini, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa. Kau sanggup menolong anak-anak-Mu malam ini. Mari datang dengan iman, kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari bersama di hadapan Tuhan katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Mari dengan iman percaya sementara engkau di hadirat Tuhan, kuasa kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Yakin malam ini ada mujizat sedang terjadi. Haleluya Jesus. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami. Mujizat masih ada bagiku. Sembah Yesus. Mujizat terjadi saat ku datang menyembah Yesus. Oh Yesus.
Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Amin Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan sesuatu yang ajaib sudah terjadi malam ini. Tiap kota di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada kuasa dan mujizat yang terjadi malam ini. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau besar Tuhan dan layak disembah. Biarlah segala bangsa datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau besar Tuhan dan ajaib karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Mari nyatakan sama-sama. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan haleluya, sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripada-Mu, tetap berkata Tuhan itu besar. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Haleluya, Jesus, we love you. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sama-sama katakan, layak disembah. Kau yang layak disembah. Ini rindu kami, layak disembah. Engkau layak disembah. Yesuslah Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Hidalabayana masyiradaba. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam hari ini ya. Dan doa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya.
akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, shalom Bapak Pendeta, bahkan Bapak Ya, Ibu praise the semua. Lord. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengar firman kebenaran di malam hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami pribadi, keluarga maupun selaku persekutuan CLCC. Di malam hari ini selaku ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih pemeliharaanmu buat kami semua. Kami boleh datang, duduk di bawah kakimu, memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan saat yang terindah itu Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sebagai corong Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Roh Kudus, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan pengurapan, pewahyuan, hikmat, kuasa yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh dapat disampaikan buat kami semua, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti, kami dapat menyimpan, dan lebih daripada itu kami dapat memperlakukan dalam hidup kami. Bapa, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, dan berkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini. Dari awal sampai selesai, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami, kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian di malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Pendeta, tidak ada suara, Bapak Pendeta. Oke, terima kasih. Praise the Lord. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, itu sangat baik sekali. Sebelum kita mendengar, alangkah kita doa dulu, minta Roh Kudus pimpin tuntun kita ya. Dan malam ini nanti Ibu Ong Gyo Kim akan memperdengarkan firman yang akan saya tampilkan, dan itu kita semua akan dengar firman Tuhan ya. Dan Ibu Ong Gyo Kim akan siap untuk memperdengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, sebuah rahasia, ini tema kita ya, rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus. Malam ini berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa dan kemuliaan? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara mau cari Tuhan Allah seperti ini di bangsa manapun, di dalam agama manapun, suku manapun, tidak ada yang sama seperti Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan itu memang ada rahasianya. Kenapa dikatakan rahasia? Karena tidak semua orang mengetahuinya. Tuhan sedang menutup, Tuhan sedang menyelubunginya sehingga orang mengalami kesulitan, dia tidak bisa mengerti tentang kuasa dan kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi malam ini anak-anak Tuhan yang diurapi dengan Roh Kudus, pengurapan itu menyingkapkan semua rahasia-rahasia ilahi. Amin. Dan mari kita dengarkan Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ini pesan-pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dia memberikan mandat ini kepada para muridnya. Injil Matius 28 ayat 18. Wow, Ibu Jajuk berkata, amin. Selamat bergabung ya Ibu Jajuk. Oke, silakan Ibu Ong Gyo Kim. Membaca ayat ya Pak? Ya, benar Pak sekali. Sujon. Ya, makasih Pak Sujon. Mari kita membaca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang percaya katakan amin.
Segala Amin. kuasa, amin, saudaraku, kuasa semua itu ada kepada Yesus ya. Segala kuasa yang ada di mana, saudaraku? Yang ada di sorga dan di bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Nah, maksud apa Yesus menerima kuasa ini? Supaya kuasa yang dia berikan itu, dia akan berikan juga kepada kita sekalian. Katakan amin. Ini sebelum dia naik ke Amin. sorga, dia harus memperlengkapi para muridnya, orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya, untuk mereka berjalan di dalam kuasa Tuhan. Malam ini, berapa banyak saudara, siapa yang mau malam ini berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan? Yang mau lambaikan tangan, saudara bisa kirim di depan layar monitor, saudara bilang, saya mau ya Tuhan. Haleluya. Oke, saudara-saudara, dan ini kita dapat baca ya di dalam Injil Matius, Pak Yohanes 19 ayat 16 sampai 18, saudaraku. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kuasa dan kemuliaan Yesus, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 kebenaran. Wow, Ibu Jajuk bilang saya mau. Amin. Bu Jajuk, saya bertanya sudah sembuh belum, Bu Jajuk? Ibu Jajuk, ya berapa waktu yang lalu kondisi kesehatan terganggu ya. Dan hari ini saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Iya, amin. Saya percaya. Tapi sekarang masih pusing ini, Pak. Tapi saya duduk aja. Ya. Itu mendengar firman Tuhan itu jauh lebih baik. Ada kuasa Tuhan Amin. atas Ibu. Amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus ya. Sebab segala kuasa yang ada di bumi, di bawah bumi, bahkan di sorga sudah diberikan kepada Yesus ya. Dan siapakah orang yang mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus? Mari kita pelajari pada malam hari ini, saudaraku. Dia adalah orang yang berpedoman pada 3 kata jangan. Apa itu 3 kata jangan? Jangan kalau di dalam bahasa orang Jawa di sini kan jangan itu artinya sayur, betul ya? Saudaraku, ya, itu sayur itu jangan, tapi bukan jangan sayuran, bukan makanan, tapi jangan ini larangan. Nah, kalau saudara-saudara ingin mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus, maka saudara perlu berpedoman pada 3 kata jangan ini. Kata jangan yang pertama, itu bernama jangan. Jangan apa, saudaraku? Jangan lepaskan Tuhan Yesus Kristus, juru selamatmu, sampai akhir hidupmu. Amin. Itu orang yang mengerti segala kuasa dan kemuliaan itu dari Yesus. Dia tidak akan pernah melepaskan ya Tuhan Yesus sebagai sang juru selamat dalam hidupnya sampai akhir hidup. Mari kita lihat bagaimana yang terjadi dengan Pilatus ini. Injil Yohanes 19 ayat 16. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 19 sampai 16b. Ya. Mereka menerima Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus perhatikan ayat ini berkata, akhirnya, kalau ada akhirnya berarti ada awalnya. Betul ya, saudaraku? Awalnya itu Pilatus mati-matian bela Yesus. Dia ingin supaya Yesus dibebaskan. Dia ingin supaya Yesus ini jangan dihukum. Ya, yang dihukum harus itu Barabas, seorang penjahat penyamun. Tapi karena desakan tekanan dari massa, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kemudian saudaraku, ada juga orang-orang Yahudi, mereka demonstrasi saudaraku, seperti yang kita pelajari ya. Hari kemarin itu, Bapak Ibu, mereka buat unjuk rasa saudaraku. Mereka berseru, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lalu mereka minta supaya Barabas dibebaskan. Lalu Alkitab berkata di ayat ini, Yohanes 19 ayat 16, akhirnya apa saudara-saudaraku? Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka ini orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Untuk apa? Untuk disalibkan. Artinya Yesus dihukum mati, saudaraku. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, saudaraku. Yesus menanggung segala kutuk-kutuk yang diderita oleh manusia. Baik kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan, saudaraku, kutuk nenek moyang, dosa-dosa Yesus telah tanggung semua di atas kayu salib. Wow, saudaraku. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang tadinya begitu mati-matian mau bela Yesus,
Tapi akhirnya ya apa boleh buat, apa daya, saudaraku. Pilatus juga takut dengan atasannya yang bernama Kaisar, saudaraku. Oleh karena tekanan massa, oleh karena demonstrasi ini, saudaraku. Daripada Pilatus kehilangan pamor, kehilangan jabatan, oke, dia rela menyerahkan Yesus. Artinya, saudaraku, Yesus harus dihukum, saudaraku. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengerti tentang rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus, maka engkau tidak akan melepaskan Yesus sang juru selamatmu yang telah menyelamatkan hidupmu. Engkau pertahankan dia sampai akhir hidupmu, saudaraku. Ya, akhirnya Pilatus melepaskan dia, tapi saya berdoa malam ini, engkau terus setia kepada Yesus, sebab orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Haleluya. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, bukan setia setengah mati, itu nanggung namanya. Orang yang setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai mati, sampai akhir hidupnya, sampai ajal datang menjemput mereka, iman mereka tetap pada Yesus. Nah, orang-orang setia inilah orang-orang yang punya iman yang benar, saudaraku, ya. Karena kata iman, kata yakin, kata percaya itu berasal dari bahasa Yunani yang kita pelajari kemarin, itu artinya emun. Coba katakan emun. Emun itu artinya kesetiaan, bukan eman ya, saudaraku. Kalau eman itu sayang ya. Tapi ini emun. Emun itu artinya kesetiaan. Orang yang memiliki kesetiaan pada Yesus Tuhan, dia layak diselamatkan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, sebab kita ini dalam pergelangan sebuah pertandingan, perlombaan, dan Tuhan ingin kita mencapai garis akhir. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang berjuang sampai akhir hidupnya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap apa? Setia, ya. Sampai ku dapatkan mahkota, ya, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin. Malam hari ini siapa yang mau mendapatkan mahkota kehidupan? Yang mau mendapatkan mahkota kehidupan, lambaikan tangan. Saudara bisa kirim di depan layar monitor. Saya bilang, saya mau ya Tuhan. Nah, itu hanya milik orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan cinta orang yang setia. Orang yang setia, dia tahu bahwa Yesus sudah banyak berbuat baik dalam kehidupannya. Dan dia berkata, Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Aku tetap setia kepadamu. Haleluya. Ibu Jaju kembali menjawab, saya mau ya Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, siapakah orang yang mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus? Yang kedua, dia adalah orang yang punya kata jangan. Yang kedua, jangan apa, saudaraku? Jangan melupakan Tuhan. Tuhan Yesus yang memikul salibnya itu ke tempat tengkorak, ya. Tempat tengkorak disebut dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Kita lihat Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Golgota itu artinya tempat tengkorak. Artinya orang-orang sudah menjadi tengkorak, orang-orang mati di sana, saudaraku. Orang-orang yang dihukum mati, saudaraku. Lalu tinggal, saudaraku, tulang-tulang mereka, tengkorak mereka. Karena tubuh mereka, karena kulit mereka sudah hancur, ya, oleh karena berjalannya waktu dan lain sebagainya, sehingga tinggal tengkorak saja. Itu sangat mengerikan sekali, saudaraku, ya. Nah, Yesus harus pergi ke sana supaya apa? Saudara dan saya jangan sampai ke situ. Jangan sampai engkau dihukum mati, dimurkai. Tuhan itu baik, saudaraku. Oleh karena itu, orang yang mengerti kuasa dan kemuliaan dari Yesus, maka dia tidak akan melupakan. Dia tidak akan melupakan Yesus. Yesus yang mana? Yang mau memikul salibnya ke tempat tengkorak, saudaraku. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Terus apa lagi? Dosaku diampuni. Amin. Dihapuskan oleh apa?
oleh darah Yesus. Oh, terpujilah Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan. Amin, amin, amin. Jangan lupakan saudara-saudaraku, Tuhan Allahmu, Yesus yang telah rela memikul salibnya ke tempat tengkorak, saudara-saudaraku. Itulah bukti kasihnya. Dia sangat mengasihi engkau supaya engkau dan saya tidak binasa, melainkan saudara saya diselamatkan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus. Yang ketiga, dia adalah orang yang punya kata jangan. Jangan yang ketiga itu apa? Jangan engkau menolak. Jangan engkau menolak untuk memikul salibmu. Karena apa? Ada kuasa dan kemuliaan Tuhan disediakan bagimu. Amin. Mari kita lihat ya, Yohanes 19 ayat 18. Yohanes 19 ayat yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Amin. Yesus tergantung di antara langit dan bumi, saudaraku, ya. Yesus tergantung di antara kedua orang ini, saudaraku, yaitu kedua penyamun ini. Entah namanya disebutkan siapa namanya, tapi kedua orang ini mewakili kita semua, saudaraku, ya. Kita yang berdosa, kita yang najis, yang kotor, yang jijik, kita yang berontak, kita yang melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus ada di sana, dia mati supaya saudara saya mendapatkan kehidupan, saudaraku, ya. Dia rela menderita supaya saudara saya bisa mendapatkan keselamatan. Ini luar biasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga orang yang mengetahui rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus. Maka dia punya tiga kata jangan ini. Yang pertama apa tadi saudara-saudara? Yang pertama, jangan melepaskan Tuhan Yesus juru selamatmu ya sampai akhir hidupmu. Yang kedua apa? Jangan lupakan Tuhan Yesus yang mau memikul salibnya ke tempat tengkorak. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan engkau menolak. Untuk apa? Menolak memikul salibmu. Karena ada kuasa dan kemuliaan Tuhan di balik itu bagi saudara saya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus apa, saudaraku? Memikul salibnya dan menyangkal dirinya, saudaraku. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Baru engkau dan saya bisa mengerti tentang rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara saya kasih Tuhan, dari tiga kebenaran ini kita akan lihat sama-sama apakah hasilnya, saudaraku, apakah manfaatnya bagi kita sekalian dari rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima Yesus dan kemudian dia menghormati Yesus itu. Sementara yang lain tidak menerima dan tidak menghormati Yesus. Artinya yang lain itu menolak Yesus, ya. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 16. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Amin. Mereka menerima Yesus. Saudara, dengan hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dengan kemarahan, saudaraku, orang-orang yang menjadi seteru salib ini, saudaraku, mereka menerima Yesus dan kemudian mereka menyalibkan Yesus, ya, di ayat setelah ini, saudaraku. Inilah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengerti tentang rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus. Kalau saja mereka mengerti tentang rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus, otomatis mereka tidak akan rela Yesus dihukum atau disalibkan. Tapi itu sudah merupakan, saudaraku, rencana keselamatan Allah bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, ya. Caranya melalui apa, saudaraku? Skenario Tuhan sudah atur semuanya. Termasuk semua yang terlibat, termasuk Yudas Iskariot, Petrus yang menyangkal Yesus, dan yang lain-lain orang-orang Farisi yang akhirnya saudara mereka menghukum Yesus melalui tangan orang-orang Romawi ini. Saudara yang kasih Tuhan, inilah orang-orang dunia, mereka tidak percaya pada Yesus, bahkan mereka menolak Yesus dan mereka tidak menghormati dia sama sekali. Namun bagi kita sekalian yang mengerti rahasia kuasa dan kemuliaan Yesus, kita tentu menghormati Yesus. Ya, amin. Sementara yang lain itu tidak sama sekali. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua apa, saudaraku? Dari rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak takut menghadapi tempat tengkorak. Dia tidak takut, kenapa, saudaraku? Karena dia tahu, saudaraku, di situ ada keselamatan yang telah Tuhan sediakan baginya. Mari kita lihat, ya.
Dalam Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, ya, artinya tempat tengkorak. Golgota atau Joljota, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah bagi kita sekalian orang-orang percaya yang taat pada firman. Orang mungkin takut pergi ke tempat itu. Nah, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena kita tahu di tempat itu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Dia sudah menanggung semuanya di tempat tengkorak itu. Supaya saudara dan saya tidak lagi mengalami kebinasaan, tidak lagi mengalami penghukuman. Saudara dan saya dilepaskan. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu kita hormati, kita hargai pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, tentang rahasia dan kuasa kemuliaan dari Yesus. Ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengasihi Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mati di antara orang berdosa. Siapa orang berdosa? Dua penyamun ini, saudara. Kita lihat ayatnya Yohanes 19 ayat 18. Yohanes 19 ayat ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia. Disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Amen. Yesus di tengah-tengah, saudaraku. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Yang sebelah kiri, sebelum Yesus mati, dia menghujat, dia mengumpat, saudaraku. Bahkan juga, saudara, dia merendahkan Yesus. Lalu temannya yang di sebelah kanan bilang, kita ini yang layak dihukum mati. Sementara Yesus ini tidak layak dihukum mati. Dan dia minta pada Yesus, Tuhan, kalau engkau datang kembali sebagai Raja, biarlah hari ini juga aku bisa bersama dengan engkau. Dan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan engkau di dalam Taman Firdaus. Saudaraku, jadi kita lihat bahwa penjahat di sebelah kanan Yesus yang menyadari akan dosanya, dia butuh Yesus sebagai sang juru selamat. Yesus memberikan sebuah jaminan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Artinya apa? Yesus menjanjikan keselamatan bagi dia. Meskipun dia belum sempat dibaptis, meskipun dia belum sempat ikut ibadah-ibadah di gereja, meskipun dia belum sempat, saudaraku, untuk apa? Memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Tapi, saudaraku, memang dia punya kesempatan sampai di situ saja, saudaraku. Dan Tuhan berikan dia anugerah keselamatan. Nah, kita yang masih hidup ini, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar betul siapakah Yesus. Dia pribadi yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Dan firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Ya, selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam, Pak Darmawan. Ya, mari kita berdoa sesudah mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Johnson. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, materaikanlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi rema Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh lawatan Roh Kudus Tuhan, jamah kami. Sehingga Roh Kudus terus menuntun kami Tuhan, membimbing kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami mengerti Bapa, bisa kami memahami, dan mampukan kami juga belajar Bapa. Roh Kudus menuntun kami belajar taat Tuhan dan setia kepada firman-Mu Bapa. Dan kami mau belajar Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap langkah menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami semuanya. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Bapa, malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor John Sampunan Tuhan, dan juga anak istrinya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan yang baik Tuhan untuk Pastor John beserta dengan istri dan anaknya. Tuhan berkati Pastor John, rapi dia Bapa, pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi Tuhan dalam setiap misi penginjilan yang dikerjakan.
misi pelayanan dilakukan dengan cukup online, pagi, subuh maupun malam hari. Tuhan pakai lebih hebat lagi, lebih luar biasa untuk kemuliaan. Tuhan Yesus, bawalah Pastor John Tuhan kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan, setiap hari berjalan. Dan berkat-berkat raja kami percaya ada rahasia kehidupan. Jika setiap yang dikerjakan, dilakukan, diusahakan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang keluar dari merupakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu memberkati kami semuanya yang mendengarkan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam hari ini untuk semua sahabat-sahabat kami Tuhan, teman-teman kami yang di mana malam hari ini ikut pada online Zoom. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan, satu persatu yang ada dalam Zoom ini. Tuhan, pakai juga kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga mampukan kami Tuhan dengan belajar untuk menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, sehingga anugerah keselamatan tidak hanya ada pada diri kami, tapi bagi orang yang belum percaya juga bisa menikmati anugerah keselamatan. Tuhan Yesus, kami mau belajar Bapa, berikanlah karunia-karunia khusus Tuhan untuk kami, jika kami bisa belajar bergerak Tuhan, tidak hanya di negeri, bergerak Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa, membawa jiwa-jiwa itu Tuhan untuk mengenal Engkau, memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka terbuka hatinya, mereka mau ikut mengiring Tuhan bersama kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Inilah doa Bapa. Ampunilah Tuhan semua dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja kami lemah Tuhan, daging lemah Tuhan. Tapi Roh penurut Tuhan, kami butuh Roh Kudus Tuhan setiap saat, setiap waktu dan kehidupan kami. Dan perkenalan-Mu lah Tuhan Yesus, perkenalan-Mu lah Bapa, yang setiap hari menguatkan kami Bapa, meneguhkan langkah-langkah kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni Tuhan orang-orang yang bersalah kepada kami. Lahirkanlah Bapa dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, agar kami senantiasa bisa layak dan kudus Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Jika kami diberikan kerinduan Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dan datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah-Mu dalam roh kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Apa inilah doa kami Tuhan, dengarkan yang kami sampaikan dengan penuh ucapan syukur, dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa Bapa, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan Lim. Nanti Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, Bapak Ibu akan kirimkan permohonan doa di depan layar monitor. Dan malam ini saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan ya. Untuk Ibu Rustin Dawati, Tuhan sedang berurusan dengan Ibu hari ini. Dan Tuhan sedang menjamah hati Ibu. Dan Tuhan sedang mengubah segala sesuatu dalam diri Ibu. Tuhan sedang menunjukkan ada jalan-jalan yang harus Ibu lalui. Dan Tuhan tahu betapa kerasnya Ibu berjuang di dalam kehidupan ini. Pergumulan demi pergumulan yang sedang Engkau hadapi. Kau banyak meneteskan air mata. Namun hari ini Tuhan ingin kau bangkit kembali. Karena Tuhan mengasihi engkau Ibu. Dan Tuhan ingin menghapuskan air mata kesedihanmu. Engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Engkau akan lihat bagaimana tangan Tuhan sedang bergerak. Dia sedang membukakan jalan bagimu. Dia sedang membukakan pintu bagimu. Belajar hari ini, minta Tuhan berikan kau hati yang baru dan roh yang baru. Jangan simpan kemarahan, jangan simpan kerendaman. Ampuni siapapun yang telah menyakitimu. Dan pastikan hari ini, ketika engkau ambil keputusan malam ini, maka percaya doa-doamu itu berkuasa, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Terima malam ini Ibu, Tuhan sudah mendengar doamu. Dan ada sesuatu yang ajaib yang akan Dia kerjakan di malam hari ini. Untuk Ibu Elis Atta, malam hari ini,
Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu Ibu, Tuhan sangat-sangat mengasihimu. Dan akan datang waktunya Tuhan akan angkat engkau. Engkau merasa engkau direndahkan, engkau merasa engkau dihina, engkau merasa engkau dilupakan. Tapi satu pribadi, Yesus tidak akan pernah melupakan. Tuhan akan menuntun engkau untuk berjalan semakin hari semakin dekat dengan Dia. Dan di saat-saat engkau merasa lemah, letih, lesu, tidak berdaya, tidak mampu, ada kekuatan adikodrati, ada kekuatan supranatural segera menghampiri engkau malam ini. Dan kuasa Tuhan akan membebaskan engkau, akan melepaskan engkau yang terikat dari segala gangguan-gangguan roh jahat dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Tetaplah percaya Ibu, jangan pernah engkau susah hatimu, jangan pernah engkau menyerah. Yakin malam hari ini, Tuhan sedang memulihkan engkau, karena Dia sedang menjamah hatimu malam ini. Jaga hatimu baik-baik, karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Tuhan mengasihi engkau Ibu Atta malam hari ini. Tuhan mendengar doamu di malam ini. Amen. Praise the Lord. Nanti yang lain saya akan doakan saudara yang lain ya. Ibu Atta, saya boleh tahu Ibu Atta ada di kota mana Ibu? Shalom Pak, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare. Oke, Ibu Atta. Ya. Saya percaya Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini juga. Amin, amin. Yes, engkau akan lihat doa-doamu itu akan naik ke telinga Tuhan. Malam hari ini, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau susah. Tetap percaya, engkau punya pengharapan dalam Yesus. Boleh tahu Ibu dapat informasi ini dari mana? Ibadah kita malam ini. Ibu Rustin. Oh, Ibu Rustin. Oke, praise the Lord. Ya, Tuhan berkati Ibu Rustin ya. Ini juga adalah teman sahabat baik Ibu Ong Kyo Kim. Tuhan berkati. Ya memang ini yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kedua ibu yang baru masuk malam hari ini. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Saya minta Bu Elis buka fotonya Pak John biar kita kenal. Oh ya, Bu Elis, apa boleh bisa buka ini ya kamera sebentar? Kalau saya buka foto langsung tidak ada suara. Oh, oke, mengerti. Ya baik. Itu Yang mungkin. buka dulu Bu, baru tutup lagi. Nanti mau detik-detik terakhir baru bisa buka karena langsung hilang suara kan. Ya, oke, baik. Nanti kita tunggu ya. Saat nanti kita mau berpisah, silakan bisa dibuka. Tuhan berkati Bu Elis. Semangat ya. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, Bu Indriani. Pada kami juga terima kasih kepada Bu Ong yang membantu untuk membacakan untuk menyampaikan firman, ayat firman, dan terima kasih kepada hambanya yang setia Bapak John Sambunan MA. Ya, itu rahasia kuasa dan kemuliaan dari Yesus, yaitu tadi jangan lepaskan Tuhan ya. Kita selalu Tuhan, tidak bahwa kita tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan ya. Kita kalau berjalan itu harus bersama Tuhan kemanapun kita berada ya. Percaya Tuhan selalu menopang ya, tidak sampai kita jatuh ya. Nah, jangan lupakan Tuhan ya. Itu kita itu setiap permasalahan itu kita pikul salib Yesus ya. Bersama Yesus kami kuat menghadapi apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati dan jangan menolak pikul salib ya. Kita harus selalu pikul salib ya. Kami percaya semua akan memikul salib Tuhan, bersama Tuhan kita menang, percaya. Ya. Ini Ibu Elis sudah tampil ini. Ya, kita sapa dulu. Shalom Bu Elis. Ya, shalom. Ya, ini sepertinya dengan Ibu Rustin teman apa? Masih hubungan family atau gimana? Teman. Oh, teman ya. Puji Tuhan ya. Senang sekali kita bisa bertemu malam ini Ibu Elis ya. Ya, di kota Parepare ya, Bu. Ya, kota Parepare tapi jauh dari kota, makanya suara terganggu kalau biasa kadang terpental. Tadi 3 kali terpental. Oh gitu.
Tuhan menghargai perjuangan ibu ya. Sebentar lagi mujizat akan datang menghampiri ibu. Amin. Amin, amin. Ya, tetap percaya ya. Oke. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Eli. Selamat bergabung Bedah CLCC. Semangat cari Tuhan, ceritanya tidak sia-sia. Oke. Juga terima kasih kepada banyak yang setia yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak John. Tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete. Kami persilahkan Bu Lea. Oke, Bu Liani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, shalom Bu Lea. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negeri. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Lea. Ya, terima kasih Bu Lea yang menyampaikan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Lea, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Michael. Ya, Tuhan berkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Lubis dari Surabaya. Kami persilahkan Pak Lubis. Terima kasih Bu Indriani. Shalom semuanya. Ya, shalom Pak Lubis. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu
Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini bukan bagi kita, dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam ini, YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara, saudari berbahagia. Tanggal 6 September 2023, Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 12 September 2023, Oma Nana Letemia Sidoarjo. Tanggal 30 September 2023, Evangelis DRA ADC GLT Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah Ibu Gereja CLCC, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli. Sama Pak Tujuan. Amin. Praise the Lord. Salam buat keluarga ya. Ya Pak. Ya. Amin. Ya. Terima kasih kepada Pak Romli Lubis atas yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga, Tuhan memberkati. Oke. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, ibadah bisa berakhir pada malam hari ini dan percaya lewat ibadah pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang sembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah diberkati. Terima kasih Bu Rustin, Indawati, Bu Weli, Bu Ong Jokim, sehat selalu, Bu Elis Atta, Tuhan berkati, semangat, sehat selalu, Pak Dermawan, sehat selalu, Pak Angki, ya Tuhan berkati Pak Angki, Pak Lubis, Bu Lea, Bu Sinyang, diberkati Tuhan, sehat selalu. Bu Jajuk, semangat Bu, sehat selalu. Juga Gasa, Bu Sinta, Jim, Bu Marta, ya sehat selalu. Jim, Cindy, Johan, ya tetap setia, semangat untuk cari Tuhan seperti hambanya yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Jan, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Besok kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa berkat kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, apakah malam ini Ibu Lea Siwalete mau nyanyikan satu pujian bagi Tuhan, pujian penutup? Ibu Lea nyanyi Pak John. Oh ya, Bu Lea. Udah kangen dengar suara Ibu Lea Pak John. Ya, sudah lama belum dengar suaranya Bu Lea ya. Betul. Silakan Bu Lea. 2 lagu. Haleluya. Praise the Lord. Oke.
Baik Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita akan berdoa untuk setiap pergumulan sahabat-sahabat malam hari ini yang dalam persoalan percaya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang akan menolong saudara-saudara sekalian ya. Dia Allah yang luar biasa yang menyertai kita sekalian pada malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini. Apakah boleh mau naikkan satu pujian? Silakan. Silakan boleh. Ya. Nggak dengar kali Pak John? Ya, mungkin boleh ya, mungkin masalah signal ya. Baik, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang dalam pergumulan, silakan bisa mengirimkan di depan layar monitor ya. Saya mau. Amin. Yesus. Haleluya. Ayo Pak Angki nyanyi. Sampai selamanya. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Tak usah takut, mari sama-sama katakan. Haleluya. Tak usah takut. Allah menjaga. Tak usah Yesus peliharaku. Tak usah susah. Roh Kudus tak usah cemas yang memberkati. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berkisah, Dia berkisah, El Shaddai Dia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nyatakan Dia besar, berkat-Nya apapun yang terjadi dalam setiap perjalanan hidup kami tetap cinta Yesus, tetap percaya, tetap setia pada Yesus yang sangat mengasihi anak-anak malam ini. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, panggil namanya Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia
Sambut berkatnya, berkatnya sampai selamanya. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan imani malam ini ada aliran saluran kuasa Allah sedang dialirkan mengalir kepada tubuhmu yang sakit. Percaya malam ini Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan, mengampuni segala dosamu, dan darah yang sama itu darah Yesus juga menyembuhkan segala penyakitmu. Malam hari ini imani Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Weli Hukubun, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Rustin, Ibu Indriani, Pak Darmawan, Ibu Elis Atta, Pak Frans Angki, di dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Sian Liang, Ibu Lia Siwalete, Pak Lupis, bersama anak Keren, juga Degasa dalam nama Yesus. Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini, tidak ada satupun yang dibiarkan dalam keadaan letih lesu, dalam keadaan beban berat, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Terima malam hari ini, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan kau malam ini, Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan juga sedang menyembuhkan tubuhmu yang sakit malam ini, untuk Pak Wahyu Hukubun, Ibu Erna, Pak Stephen De Freitas, disembuhkan Tuhan. Pak Frans Angki yang kau imani malam ini juga, imanmu menyelamatkan kau. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kau malam ini juga bersama istrimu. Dalam nama Yesus, Ibu Selvi disembuhkan dari bagian pencernaannya juga. Untuk Pak Darmawani, Tuhan juga sembuhkan kau. Aku berkata malam hari ini, tidak ada lagi kuman, virus, bakteri yang menggerogoti tubuhmu. Aku berkata sudah selesai di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, tubuhmu sehat, karena tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Dalam nama Yesus, terima malam ini. Tuhan sedang dan sudah menyembuhkan tubuhmu dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga sedang memulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Juga untuk Pak Romli Halomuan Lubis, Tuhan sedang memberkati engkau dalam nama Yesus, dalam pekerjaanmu. Juga untuk Pak Frans Angki, semua anak-anakmu yang hadir malam ini, untuk menantumu, untuk cucumu, juga untuk anakmu, semua dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan sembuhkan juga Christian, calon menantu daripada Ibu Indriani. Tuhan kami doakan supaya Tuhan sudah sembuhkan dia secara ajaib, sehingga tahun depan dia akan menikah dengan baik. Dan untuk Pak Darmawan, persiapan pernikahan bersama Ibu Ana Nova, tanggal 2 Desember pun semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Teman-teman yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan mereka terganggu, saya percaya malam ini juga Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Marta dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau, Bu Marta, dalam nama Yesus. Engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa kuasa, pulang bawa mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terima berkat pada malam hari ini. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian juga anak Keren,
putri daripada Pak Lubis, engkau disembuhkan, engkau bicara lancar juga. Untuk anak senior, cucu Ibu Weli Hukum juga dia bicara lancar. Untuk putri daripada Ibu Rosalin, Pak Bruri yang ada di Jerman, Ibu Sandra juga bicara lancar. Semua malam ini sudah dipulihkan juga cucu Ibu Nini Erawati, anak Dave Samuel juga sudah dipulihkan, bicara lancar dengan baik, berkomunikasi dengan jelas. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Sujon doa-doanya. Doanya, Terima pelayanannya. kasih. Amin. Terima kasih Pak Sujon. Ya, Pak Lubis, Pak Darmawan. Terima kasih banyak Pak Sujon Ya. doanya. Pak Darmawan, Tuhan Bu Riani, semuanya. Pak Berkati, Andi, Tuhan berkati. Pak Lubis, Amin. ya, Wijayu, Berjajuk ya. Pak Anggi, Tuhan memberkati, Halo. Berkati Pak Kawan, Fransani. Pak Lubis, Yayu, Sinta, Yayu. Lubis. Ya, Bu Weli Hukum, salam Bu. Selamat malam, salam sehat Bu. Weli Hukum. Salam, ya, Tuhan berkati teman-teman Andy, semua. Bu Jajo. Sehat ya Bu Shalom Jajo. buat kita semua. Amin. Tuhan berkati Bu Jajuk. Salam buat Bu Nini ya. Terima kasih Pak Tuhan John. berkati pelayanan Amin. Buat pastor. Bu Lina juga. Terima kasih, Pak Sama-sama Sujon, Pak Darmawan. Salam doanya. buat Bu Ana Nova. Ya, Bu Ya, Ong. makasih banyak. Tuhan berkati Ya, ya. Pelayanan Sampai pastor. jumpa Tuhan teman-teman berkati semuanya. Selamat Ya, malam, selamat bye-bye. beristirahat. Sampai kita berjumpa besok pagi. God Pak bless you John, all. terima kasih, Bye-bye. Halo Pak. semuanya. Bu Ong, salam buat Nathan ya, dan juga cecenya. Amin. Ya. Amin. Pak Angki, selamat malam Pak. Salam. Ya Pak Frans, Angki, salam buat Ibu Selfie ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you. Bye-bye. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Boleh ya, salam buat Michael, boleh ya.